Halo, selamat pagi ya. Udah kedengaran lagi suara saya? Udah, Kak. Oke ya, saya ulang. Jadi tadi kita belajar tentang gerak, itu ada GLB dan ada GLBB. Nah, pertama tadi temannya udah betul mengatakan bahwa GLB itu ciri khasnya yang pertama adalah apa? I-nya konstan. Ya, GLB jadi V-nya adalah konstan. Jadi V-nya konstan. Jadi kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti percepatannya bagaimana? A-nya, jadi kalau kecepatannya konstan, berarti percepatan itu bernilai 0. Nah, maka dari sini, kalian bisa menggambarkan grafik GLBB. Grafik GLBB itu ada 3. Yang pertama, bagaimana hubungan grafik antara jarak dengan waktu. Nah, berarti sini ada grafik XT-nya. Ini misalnya S, ini misalnya T. S-nya jarak, T-nya waktu. Kalau grafik jarak dengan waktu, nah berarti grafiknya itu linear. Ini menunjukkan bahwa yang linear ini menunjukkan nilai kecepatan. Terus berikutnya, kalau dia grafik VT, nah jadi VT, kecepatan dengan waktu, ini V-nya, ini T-nya. Nah, jadi kalau dia grafik VT, karena dikatakan kecepatan konstan, nah berarti sampai waktu berapapun kecepatan tidak akan pernah berubah. Jadi kecepatan di sini garisnya lurus ke samping. Kalau grafik AT, nah jadi kalau grafik percepatan dengan waktu, ini percepatan, ini waktu. Karena dikatakan percepatan bernilai 0, jadi letak grafik itu di bawah di garis ini, di titik 0. Nah, inilah letak nilai grafik percepatannya. Nah, ini kalau dia grafik GLB. Kalau GLB, dia cuma punya satu rumus, di mana P itu sama dengan S per T. Ya, nih rumus untuk GLB. Jadi V sama dengan S per T dengan V-nya kecepatan, S-nya jarak, dan T-nya waktu. Nah, terus berikutnya, selain GLB, ada yang dikatakan sebagai GLBB. Kalau GLBB ini artinya gerak lurus berubah beraturan. Apanya berubah di sini kira-kira? Ciri khas GLBB apa? A-nya konstan. Betul. A-nya konstan. Jadi A-nya yang konstan, terus kecepatannya berubah secara teratur. Sementara kecepatan, jadi V-nya ini berubah secara teratur. Nah, jadi GLBB A-nya konstan, V-nya berubah secara teratur. Nah, di mana grafik GLBB di sini? Nanti ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Nah, jadi misalnya dari grafik, kita cek di sini grafik GLBB. Nah, jadi yang pertama, ini misalnya grafik ST. Nah, jadi ini grafik ST-nya, jarak dan waktu. Kalau seandainya grafiknya parabola melengkung menuju S, jadi parabola melengkung menuju S, ini dikatakan sebagai GLBB dipercepat. Nah, sementara kalau kebalikannya grafik ST, tapi dia melengkung ke parabola menuju T, nah berarti ke sini, ini dikatakan GLBB diperlambat. Nah, kalau grafik VT-nya kecepatan dan waktu, nah, jadi kan dikatakan kecepatan berubah secara konstan. Nah, itu dikatakan di sini. Kecepatan berubah secara konstan atau secara teratur. Nah, jadi ini V-nya, ini T-nya. Kecepatan berubah secara teratur. Nah, berarti kalian bikin garis linear di sini. Kalau linearnya cenderung ke atas, ini dikatakan sebagai GLBB dipercepat. Nah, kalau seandainya V-nya, grafik VT-nya, ini V, ini T, kebalik linear kayak gini kalau linearnya, nah, maka ini dikatakan sebagai GLBB diperlambat. Kalau grafik AT-nya, percepatan dan waktunya, ini A-nya, ini A-nya, ini T-nya, percepatan dan waktu, kan dikatakan di GLBB nilai A-nya adalah konstan. Nah, ini konstan dikatakan, artinya sampai kapanpun, sampai waktu berapapun, percepatan tidak akan pernah berubah. Jadi A-nya konstan lurus ke samping.
untuk grafik, untuk dasar pengenalan gerak dulu, ada pertanyaan kira-kira? Atau ada yang belum jelas? Jelas, Kak. Jelas. Yang lainnya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Bisa dipahami kira-kira ya? Bisa. Ya, Kak. Ya. Kalau sudah, saya akan sekarang masuk ke rumus GLBB. Silakan di screen dulu layarnya boleh atau di foto, terserah kalian. Oke, hapus dulu ya, saya mau masuk ke rumus. Oke, saya lanjut. Nah, sebagai dasar, kalau GLB cuma ada satu rumus, kalau GLBB dia punya 3 rumus dasar. Yang bagaimana menghubungkan antara kecepatan awal, kecepatan akhir, dan percepatan. Yang pertama misalnya, jadi, masih ingat rumus GLBB yang pertama? Kecepatan akhir atau VT sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali dengan T. Terus yang kedua, yang menghubungkan tentang jarak, jadi S sama dengan V0, ya V0T betul, plus setengah AT kuadrat. Kuadrat, ya. Rumus tiganya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Keterangan ada yang bermasalah nggak di sini? Ada yang belum ngerti keterangan? Kalau VT artinya kecepatan akhir, V0 artinya kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktu. Nah, biasanya di buku tuh ada yang menuliskan di sini tanda plus, ada yang menuliskan tanda plus minus. Nah, jadi seandainya kalau di buku yang kalian baca itu tulisnya tanda plus minus, tanda plus ini yang menunjukkan terjadinya percepatan, sementara tanda minus itu menunjukkan terjadinya perlambatan. Nah, jadi kalau seandainya dia, misalnya suatu benda mengalami percepatan, nah berarti A-nya nilainya positif. Kalau misalnya suatu benda mengalami perlambatan, gitu misalnya, nah berarti A ini nilainya adalah negatif. Biar bisa membedakan nanti. Nah, terus di sini kok banyak ada rumus, ada 3 rumus. Jadi rumus yang mana mau kalian pakai gitu misalnya. Jadi silahkan disesuaikan nanti apa yang diketahui di soal kalian. Misal kalau kalian mau mencari kecepatan, itu misalnya kecepatan akhir. Tapi di soal kalian tidak ada nilai S gitu misalnya. Mau mencari kecepatan akhir, tapi tidak ada jarak. Yang ada malah waktu gitu. Nah, berarti mau nyari kecepatan akhir, berarti mau mencari VT. Nah, ini VT ada dua kandidat yang bisa kalian pakai. Rumus 1 atau rumus 3. Tapi syarat berikutnya, misalnya di soal tidak diketahui jaraknya. Yang hanya ada waktu. Nah, berarti jangan pakai rumus yang ketiga. Nah, jadi ini nggak bisa dipakai. Maka pilihlah rumus yang pertama yang ini. Bisa membedakan nggak kapan kira-kira untuk memilih rumus 3 ini? Bisa. Bisa ya. Oke ya. Jadi kalau rumus 3 ini wajib kalian hafal, rumus ketiga GLBB ini wajib kalian hafal. Nah, di mana GLBB ini kalian nanti ada tahu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah gitu kan? Jadi supaya kalian sedikit menghafal rumus, cukup hafal 3 rumus ini aja. 3 rumus dari GLBB aja, terus sisanya kayak gerak lurus gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, atau gerak jatuh bebas, kita pahami konsepnya saja. Nah, jadi misal, di mana GLBB ini yang pertama saya terapkan pada dulu gerak jatuh bebas. Yang pertama saya terapkan pada gerak jatuh bebas. Kalau dia gerak jatuh bebas, nah ciri khas gerak jatuh bebas apa? Saya singkat ya, GJB, artinya gerak jatuh bebas. Ciri khas gerak jatuh bebas, kalau orang jatuh punya rencana atau tidak kira-kira? Nol. Ya, Oleh V0. nol. Ya, V0-nya kecepatan awal sama dengan 0, artinya tidak punya rencana. Terus orang jatuh pasti arahnya ke bawah. Nah, berarti arah percepatan benda searah dengan gravitasi. Nah, berarti nilai A percepatan bisa diganti dengan G. Atau S-nya jarak yang ditempuh, gara-gara dia vertikal, nah berarti jarak yang ditempuh, S-nya itu bisa diganti dengan H. Nah,
Maka dari itu, ketiga rumus GLBB ini bisa kalian terapkan dalam gerak jatuh bebas. Jadi, rumus yang pertama silakan diganti, VT-nya tetap VT, jadi kecepatan akhir, V0-nya kan diganti dengan 0. Nah, ini V0-nya diganti dengan 0. Berarti A-nya diganti dengan G, T-nya tetap T. Nah, jadi, kecepatan akhirnya sama dengan G kali T. Jadi biar sedikit kalian ngafal rumus, hafalkan bagaimana konsep pada masing-masing gerak. Nah, terus rumus yang kedua, nah maka ini bisa diganti. S-nya diganti dengan H. Oke, berarti ganti dengan H sama dengan V0T, berarti V0-nya kan 0. 0 kali T juga hasilnya nilainya 0. Nah, berarti nggak usah ditulis. Langsung aja setengah kali A, A-nya ganti dengan G, kali dengan T kuadrat. Nah, rumus tiganya VT kuadrat kan? Nah, jadi tulis VT kuadrat sama dengan, nah, V0 kuadrat, berarti 0 kuadrat 0, nggak usah ditulis, plus 2S. Nah, berarti ini 2 kali G-nya, A-nya ganti dengan G, S-nya ganti dengan H. Nah, ini. Jadi inilah yang digunakan nanti rumus pada gerak jatuh bebas. Nah, jadi bisa dipahami kira-kira nggak? Jadi biar nggak banyak hafal rumus. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nah. Sekarang kita akan coba menerapkan gerak jatuh bebas pada gerak yang lainnya. Gerak GLBB pada gerak yang lainnya. Ini rata-rata dari adik dari mana? Dari Jakarta semua ini? Aku Bekasi. Oh, Bekasi ya. Tangerang. Oh, Tangerang. Saya dari Jenis dan Pasar. Oh, dari Kalimantan juga ada. Ya. Kalimantan Besar. Oke, iya. Salam kenal ya. Ya, Kak. Iya, Kak. Oke, selanjutnya di mana rumus GLBB ini kita terapkan pada gerak yang kedua, itu pada gerak vertikal ke bawah. Jadi yang kedua pada gerak vertikal ke bawah, saya singkatnya pakai GVB gitu aja, gerak vertikal bawah. Gerak vertikal bawah hampir sama dengan gerak jatuh bebas. Cuma bedanya, apa bedanya? Kalau gerak vertikal ke bawah, dia punya kecepatan awal. Berarti ada nilai V0. Kalau dari soal, kapan kita bisa membedakan ini termasuk gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah? Nah, kalau misalnya suatu bola atau suatu benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Nah, berarti sudah pasti itu merupakan gerak jatuh bebas. Suatu bola dilempar dengan kecepatan sekian. Nah, jadi kalau ada nilai kecepatan, pasti dia masuk ke gerak vertikal ke bawah. Nah, itu perbedaannya. Yang lainnya sama, jadi sama arah sama-sama ke bawah, berarti A diganti dengan G, kemudian S diganti dengan H. Nah, jadinya rumus pertama itu bisa kalian ganti. Jadi rumus pertama kalian bisa diganti di mana VT sama dengan V0-nya A-nya diganti dengan G, berarti plus G dikali dengan T. Rumus 2-nya, nol T ditambah dengan setengah kali G kali T kuadrat. Jadi kalau rumus 3-nya, V0 2 A. Kak, maaf, Kak. Suara putus, Ya? Kak. Oh, putus ya. Jadi saya ulang ya. Nah, jadi kan gini, kan di gerak jatuh bebas ini hampir sama dengan, gerak sama dengan gerak jatuh bebas. Yang membedakan apa? Nah, jadi yang membedakan hanyalah kalau gerak vertikal ke bawah itu memang sengaja dilemparkan ke bawah. Berarti artinya dia memiliki kecepatan awal sebelum jatuh. Nah, maka dari itu nilai V0 ini tidak diganti dengan 0. Makanya di sini semua tetap ada nilai V0. Jadi karena gerak vertikal ke bawah juga arahnya ke bawah, jadi searah dengan gravitasi, maka saya diganti, A-nya diganti dengan G. Berikutnya, S-nya, gara-gara jarak yang tempuh adalah vertikal, maka S ini juga bisa diganti dengan H. Maka dari itulah, rumus GLBB yang 3 ini, jadi rumus utama GLBB dengan A-nya diganti. Maka
terciptalah rumus gerak vertikal ke bawah. Sudah? Tiga. Iya, Kak. Sudah ya. Jadi ingat ya. Ingat yang kalian ingat tuh cuma 3 ini aja. 3 dari rumus GLBB aja dan masing-masing konsepnya nih. Nah, konsep gerak jatuh bebas, konsep gerak vertikal ke bawah, dan sekarang adalah konsep gerak vertikal ke atasnya. Kalau gerak vertikal ke atas, ya singkatnya namanya sebagai GV. Nah, jadi ciri khasnya ada kecepatan awal atau tidak? Ada, Ada Kak. kecepatan awal? Ada ya. Jadi kalau tidak ada kecepatan awal, berarti benda tidak akan tidak akan naik ke atas. Pasti selalu ada kecepatan awal kalau dia gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, arahnya ke atas. Nah, berarti melawan dari arah gravitasi. Maka dari itu, yang diganti adalah A-nya itu diganti dengan min G, karena melawan gravitasi. Dah. Kemudian, S-nya juga S-nya tetap diganti dengan rumus 1 bisa kalian ganti. VT sama dengan. Nah, di sini A-nya diganti dengan minus G. Maka rumusnya min G. Ya, bisa kalian ganti. S-nya diganti dengan H. V0-nya tetap V0 kali T min A-nya. Nah, ini kan sini ada A, berarti langsung min G. Jadi saya langsung tulis ke depan minnya setengah G T kuadrat. Rumus 3-nya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, ini pada A di sini, A-nya diganti dengan min G lagi. Berarti min 2 kali G kali dengan H. Nah, di mana khusus pada gerak vertikal ke atas, nah jadi khusus pada gerak vertikal ke atas di titik tertinggi, jadi khusus pada gerak vertikal ke atas, di titik tertinggi, apa yang nol? Kecepatan. Kecepatan akhirnya. Jadi khusus di titik tertinggi nilai VT itu akan bernilai 0. Artinya dia sudah tidak bisa bergerak naik ke atas lagi. Nah, maka dari itu silakan diganti lagi rumus yang bisa diganti dengan yang ada VT-nya bisa diganti dengan 0. Nah, berarti rumus 1 bisa diganti berarti 0 sama dengan V0 min GT. Atau langsung saya pindah ruaskan jadinya. Jadi GT sama dengan, atau G kali T sama dengan V0 ya. Jadi, Kak, rumus 2 ya. sore kita tadi, Kak. Putus. Putus, oke ya. Jadi gini, kan ketika dia gerak vertikal ke atas, nah jadi ketika dia gerak vertikal ke atas kan sampai di titik tertinggi, benda akan berhenti sejenak, baru turun kembali. Nah, ketika dia berhenti sejenak, itu menunjukkan kecepatan akhir benda atau di titik tertinggi bernilai 0. Kecepatannya bernilai 0. Nah, jadi setelah kalian tahu bahwa kecepatannya 0, nah jadi dari rumus gerak vertikal ke atas yang 3 ini, nah yang 3 ini bisa kita ganti. VT-nya kita ganti dengan 0. Yang mana kita ganti? Kita ganti yang ada VT-nya saja. Rumus 1 ada VT-nya, nah berarti VT-nya kan 0. 0 sama dengan V0 min GT. Oke, kita pindah ruas saja ke sebelah jadi GT-nya. Jadi GT sama dengan V0. Nah, rumus 2 tidak ada VT. Oke, kita nggak usah ganti. Berarti rumus 3 yang ada VT. Berarti rumus 3-nya, nah jadi rumus 3-nya diganti. VT kuadrat berarti 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, berarti jadinya tinggal pindah ruaskan. Berarti 2GH sama dengan V. Nah, jadi rumus 2 ini, jadi ini khusus dikhususkan untuk di titik tertinggi. Bisa dipahami kira-kira dulu untuk dasar gerak lurusnya? Ada pertanyaan? Bisa. Bisa ya? Ada pertanyaan kira-kira? Enggak, Kak. Enggak, oke. Kakak langsung dulu ke materi ya, ke rumus ya. Ntar kita cek ke soalnya ya. Mau dicatat dulu atau di screen dulu boleh?
Silakan di screen dulu boleh. Oke, kalau sudah, sekarang kakak coba tak lanjutkan dia ke gerak parabola dulu. Ke gerak parabola. Ini tak hapus. Jadi gerak berikutnya ada gerak parabola dan gerak melingkar. Oke, jadi berikutnya gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Ada yang tahu apa itu gerak parabola dulu? Parabola ini merupakan perpaduan antara dua gerak. Jadi gerak parabola merupakan perpaduan dua gerak, yaitu GLB dengan GLBB. Yang mana GLB, yang mana GLBB? Gerak parabola berarti gerak yang lintasnya berbentuk parabola. Nah, kayak gini. Yang vertikal, jadi yang bagian vertikal ini merupakan GLBB. Sementara yang bagian horizontal, yang mendatar ini disebut sebagai GLB. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di mana biasanya di gerak parabola, biasanya suatu benda, kapan kita tahu dia menempuh gerak parabola? Apabila di soal dikatakan benda membentuk sudut elevasi. Jadi pergerakan benda membentuk, atau kecepatan benda membentuk sudut elevasi, atau sudut terhadap entah itu vertikal, entah itu horizontal. Nah, jadi ini kita cek di sini, nah, maka ini P. Ini kakak anggap sebagai titik A. Titik A itu artinya titik awal. Titik awal artinya ada kecepatan awal. Berarti di sini ada nilai V0. Nah, jadi V0 ini kita pindah ke sini. Di sini pasti ada sudut alfa atau theta, terserah nanti di soal. Di V0 ini dan sumbu Y. Jadi pindah ke sini V0, pindah ke sini, ya garis ke sini. Yang garis. Kak, maaf Kak, suaranya kayak tadi Kak. Ya, gini. Kan gerak parabola itu merupakan penggabungan dua gerak, yaitu GLBB dengan GLB. Nah, di mana pada gerak parabola ini di titik A itu merupakan titik awal. Titik A merupakan titik awal. Nah, di mana titik awal di sini pasti yang pertama itu ada namanya kecepatan awal atau V0. Nah, tapi V0 ini kita proyeksikan dulu biar terletak pada sumbu X dan terletak pada sumbu Y. Nah, maka saya tarik garis putus ini warna hitam. Nah, sampai di bawah, sampai di sumbu X ya garis dengan warna biru. Nah, maka di sini ada yang namanya V0. Kita tahu V0X, kita juga pindahkan ke samping. Nah, berarti di sini terhadap sumbu Y, ada juga yang namanya V0Y. Berapa nilai V0X? Nah, jadi titik awal titik A, berarti ada nilai V0X sama dengan, kalian hafal segitiga trigonometri, sin kostan? Hafal. Hafal, bisa, berarti nggak masalah ya, semua ya. Nah, jadi di sini misal segitiganya, di sini ada sudut theta. Nah, jadi kalau seberang, berarti ini seberang sudut namanya depan. Kalau bersentuh langsung dengan sudut namanya samping, gitu kan. Kalau di bagian miring ini namanya miring. Kan kalau sin itu demi, gitu kan. Depan dibagi dengan miring. Kalau dia cos, itu samping dibagi dengan miring. Nah, maka dari itu kita cek di sini V0X
Di sini V0 X di gambar ini letaknya di mana? Di mana? Nah, berarti letaknya di mana sudut ini V0 X? Karena bersentuh langsung dengan sudut, nah bersentuh langsung namanya Cos. samping. Nah, cos, maka V0 X sama dengan V0 Kali cos, cos theta. ya cos theta atau cos alfa ya, cos sudutnya. Jadi kalau V0Y berarti V0 sin alfa ya. Nah, itu ketika dia awal bergerak. Jadi baru awal mulanya. Misalnya setelah dia bergerak sekian detik gitu misalnya. Kak, ada suaranya, Kak. Iya, oke, saya ulang lagi ya. Yang titik awalnya sudah jelas? Jadi Jelas, Kak. jelas. Jelas, Oke, Kak. sekarang ya saya masuk ke titik B lagi sekarang. Nah, jadi misal ketika benda sudah bergerak sekian detik, gitu, sekian detik dari awal, siap perkirakan posisinya atau asumsikan posisinya di titik B. Nah, ketika di titik B, nah berarti dia punya kecepatan juga. Nah, sini ada V, tetap ada V. Nah, di mana kita proyeksikan V-nya ini ke sini. Nah, berarti ini ada Vx, ke sini ada nilai Vy. Kenapa bukan tidak isi 0 lagi? Karena dia bukan sebagai kecepatan awal. Nah, jadi bisa langsung ketika ada di titik B, nah, titik B nilai Vx, ingat Vx arahnya ke samping. Kalau dia ke samping, dia merupakan GLB. GLB artinya kecepatannya selalu konstan, selalu tetap. Nah, maka dari itu nilai Vx akan sama dengan nilai V0x, yaitu V0 cos alpha. Kalau nilai Vy, nah jadi kalau nilai Vy arahnya ke atas berarti gerak GLB. Gerak GLBB. GLBB yang mana? GLBB gerak vertikal ke atas. Nah, bagaimana rumus kecepatan pada gerak vertikal ke atas? V sama dengan V apa tadi? V0 V0 Dikali sin. min min GS min GT GH. ya. Min GT ya. Jadi kalau yang pakai yang ketiga V0 kuadrat VT kuadrat baru kalian gunakan yang min 2G GS 2GH. Jadi kalau yang pakai waktu gunakan rumus ini. Nah, karena di sini V-nya VY, berarti V0-nya gunakan V0Y. Nah, berarti V0-nya gunakan V0Y. V0Y nilainya berapa? Di V0Y sama dengan V0 kali sin alfa. Nah, jadi nggak ada kalian ngafal rumus lagi. Cukup hafalkan yang 3 tadi, yang GLBB yang pertama. Sekarang tinggal pahami konsep-konsepnya aja pada masing-masing gerak. Nah, jadi sudah dapat kecepatan pada sumbu X, sudah dapat kecepatan pada sumbu Y. Nah, berikutnya apa lagi yang bisa kalian cari? Bisa mencari X-nya, bisa mencari H-nya, jaraknya, atau tingginya. Jadi kalau mau mencari X, nah ke samping, nah, jadi X-nya ini, ya, atau tingginya. Nah, jadi kalau mau mencari X-nya, berarti X sama dengan, nah, X ke samping GLB, gunakan X. X itu sama aja artinya dengan jarak. Nah, jarak pada E, ya, atau final cosine. Ya, nah, Y ini sama dengan, kalau kita masuk ke tinggi, jarak saya tadi V0 Maaf, Y. suaranya nggak kedengeran. Oke, siap. Ini ya. Jadi di titik B, selain kalian mendapatkan kecepatan, kalian bisa menentukan di mana koordinat benda tersebut atau di mana kira-kira posisi benda tersebut. Nah, di mana posisi benda ini? Tadi kan dia tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y gitu kan. Nah, jadi kalau dia pada sumbu X itulah jarak mendatar yang ini. Nah, ini jarak mendatar pada sumbu X. Kalau pada sumbu X, dia tuh menerapkan GLB.
gerak lurus beraturan. Nah, jadi kalau pada GLB ini, berarti kan X itu sama jadinya dengan S itu jarak. Yang mana rumusnya sama dengan V0 dikali dengan T. V0 yang mana? Karena terhadap sumbu X, maka V0-nya ganti dengan V0X. Nah, V0X berapa? Ya tadi V0 cos apa atau V0 cos theta, boleh. Nah, berikutnya sudah mendapatkan pada sumbu Y-nya, sumbu X-nya. Sekarang kita coba cari pada sumbu Y. Nah, jadi kalau pada sumbu Y, berarti kita cari yang tingginya. Nah, tinggi ini, Y ini. Nah, Y, karena dia menerapkan GLBB, berarti kita gunakan rumus GLBB, yaitu gerak vertikal ke atas. Y atau H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Karena kita terhadap sumbu Y, maka V0 yang kita gunakan nilai V0Y. Nah, berarti Y ini bisa diganti tadi. Berarti V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Bagaimana? Bisa dipahami dulu? Bisa, Kak? Nah, ya? Ya, paham ya? Oke. Nah, setelah kita dapat di titik A, titik B udah, sekarang kita baru mencari titik ekstrim, titik puncak ini. Nah, ini titik C, anggap titik C. Nah, jadi ketika ada titik C, titik puncak, kalian pasti sering mendengar kata ketinggian maksimum gerak parabola. Nah, di mana rumus ketinggian maksimum gerak parabola hampir mirip dengan jarak terjauh pada gerak parabola. Kalau rumusnya mungkin di buku tulis gini kan, H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini rumus jarak terjauh. Tinggi terjauh, tinggi maksimum. Kalau jaraknya X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta atau 2 alfa boleh per G. Jadi hampir mirip sekali. Bedanya, kalau di sini ada kuadrat, nah kalau sini dikuadratkan, di bawah ada per 2G. Kalau di sini sudutnya dikalikan, di bawah tidak usah dikalikan lagi. Itu cara ingatnya. Terus cara ngafal rumusnya, X ini nggak usah dihafal. Kalau H udah hafal, X pasti ingat. Cara ngafal rumusnya, H itu hari, V0 kuadrat itu fofo, ketika sinting, H itu hari sama dengan itu ketika, V0 kuadrat itu fofo, sin kuadrat berarti sinting, per itu terhadap 2G itu gorila. Jadi biar gampang ingat rumusnya, hari ketika fofo sinting terhadap 2 gorila. Jadi kita H berarti rumus hamak artinya. Jadi fofo berarti V0 kuadrat. Sinting, nah berarti sinnya dikuadratkan. Terhadap per 2 gorila, 2G. Bisa dipahami nggak cara ingatnya? Bisa, Kak? Nah, misalnya jadi hari ketika fofo sinting terhadap 2 gorila. Jadi kalau hanya kamu sudah hafal, jadi untuk X nggak usah dihafal lagi. Karena perbedaannya cuma di sinnya ini. Kalau sinnya dikuadratkan, kalau berarti G-nya nggak usah dikalikan lagi. Nah, gitu cara ingatnya. Oke, siap. Hapus dulu yang X-nya. Saya lanjut lagi. Nah, berarti ini adalah, maka ini maksimum ketinggian di titik C atau ketinggian maksimum. Nah, berikutnya yang perlu kalian cari lagi, di titik C ada kecepatan atau tidak? Di titik tertinggi gerak parabola ada kecepatan atau tidak? Tidak. Tidak? Berapa orang yang bilang tidak kira-kira sini? 1. Nah, 1. Apakah ada yang bilang iya? Ada VX. Iya, betul sekali ya. Di titik C itu ada kecepatan, ada Vx. Kenapa? Nah, di titik C ingat, kan kecepatan tersebut ada pada sumbu Y, ada pada sumbu X. Nah, kan gitu tadi kan, pada sumbu X benda merupakan GLB. Jadi kalau GLB kecepatannya selalu konstan. Nah, jadi tetap di titik C masih ada kecepatan, yaitu hanya ada nilai Vx. Yang
cos atau sama Vx sama dengan V0x gitu. Nah, jadi nilai Vx cos tapi bernilai 0. Sumbu Y yang bernilai 0. Dia masih tetap memiliki kecepatan terhadap sumbu X. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Berikutnya, di titik C ada waktu. Waktu yang dibutuhkan dari awal sampai ke titik tertinggi. Nah, berarti ada kakak sebut namanya sebagai TH max. Berarti waktu untuk mencapai H maksimum, titik tertinggi. Nah, yang mana waktu ini rumusnya adalah kan VY nilainya 0. Nah, kita perkaitan Y pada waktu tertentu. Nah, ini dia kecepatannya nilai VY pada waktu tertentu. Kita ganti aja VY-nya dengan 0. Berarti 0 sama dengan, nah, saya coba tulis ini, berarti 0, VY-nya 0 sama dengan V0 sin alfa min dt. Dengan V0 sin alfa. Nah, maka dari itu T, jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi sama dengan V0 kali sin alfa dibagi dengan G. Nah, itu cara ngingatnya. Bisa dipahami ya. Jadi biar kalian bisa menghubungkan antara rumus di titik-titik itu saling berterkaitan. Nah, setelah kita tahu titik C, baru titik ekstrem yang terakhir yaitu titik D. Nah, jadi titik D di sini titik terjauh. Nah, berarti berikutnya titik D terjauh. Namanya adalah X max, berarti jarak mirip dengan rumus tinggi menjauh, tinggi maksimum H max-nya V0 2 kali alfa dengan G. Untuk mencapai jarak terjauh kan 2 kali dari TH max. TH max dari titik A sampai puncak. Dari tinggi maksimum sampai titik D juga memiliki waktu. Nah, di mana waktu dari A ke C sama dengan waktu dari C ke D. Maka dari itulah TH max, jarak waktu untuk mencapai jarak terjauh sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Silakan dulu kalau ada pertanyaan untuk gerak parabola. Nggak ada, Kak. Bisa dipahami kira-kira konsepnya ya? Konsepnya dulu. Iya, Kak. Ya, nanti silakan adik-adik. Kalau fisika biasa selama ini apa kendalanya? Rumus, Kak. Rumus ya. Jadi emang rumus itu wajib dihafal. Jadi kalau misalnya kalian itu agak susah ngafal rumus, agak enggan gitu nggak ngafal rumus, silakan kalian coba latihan-latihan soal. Jadi latihan soal yang bisa kalian coba itu latihan-latihan soal yang ada pemandunya, yang ada langsung pembahasan. Tapi jangan ketika jawab soal jangan langsung lihat pembahasan. Coba dulu mandiri bikin sambil buka catatan rumus. Jadi kalau kalian sudah rutin belajar, melihat soalnya, bikin rumusnya ini, nanti pasti akan terbiasa. Jadi misalnya kalau kalian, tapi itu dah ketika belajar, jangan lihat pembahasan, tapi ketika sudah selesai jawab, baru bandingkan dengan pembahasan yang ada. Jadi kalau seandainya kalian hanya belajar dari soal, tanpa yang ada pembahasan, itu biasanya kadang-kadang membingungkan. Kalian dapat jawaban, tapi masih ragu. Ini benar atau tidak ya, itu misalnya. Iya. Nah, jadi silakan nanti untuk belajarnya, silakan cari ya mungkin dari video Genius dan lain sebagainya udah banyak soal-soal yang sudah ada pembahasan di sana ya. Jadi tapi kalian nyoba dulu, kalau udah dapat jawaban baru dibandingkan nanti. Silakan. Oke, Kak.
Kalau rutin pasti nanti terbiasa dengan rumus, nanti pasti hafal. Oke, Kak. Ya, ini boleh kakak hapus masuk ke gini dulu, ke gerak melingkar. Boleh, Kak, di foto kok. Iya, silakan ya. Udah, Kak. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya gerak yang selanjutnya adalah gerak melingkar. Nah, jadi di sini gerak melingkar. Gerak melingkar juga sama dengan gerak lurus, cuma ada beberapa yang diganti. Jadi rumus yang digunakan juga 3 rumus yang tadi, rumus 3 GLBB yang tadi, yang mana perlu diganti, di mana kita harus tahu dulu apa perbedaan gerak melingkar dengan gerak lurus. Jadi yang pertama itu dari posisi. Di sini saya tulis besaran dulu. Besaran ini pada gerak lurus. Nah, kemudian ini hubungannya. Dia utama pada gerak itu adalah posisi. Maaf, Itu Kak, dilambang. suaranya terputus. Oke, jadi gini. Kalau di gerak melingkar itu sebenarnya hampir menyerupai dengan gerak lurus. Jadi kita hanya menggunakan 3 rumus GLBB yang tadi. Jadi yang ada PT rumus 1, 2, 3-nya. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu apa persamaan antara gerak melingkar dengan gerak lurus. Nah, jadi kan 3 penyusun utama gerak itu ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan. Yang pertama posisi. Kalau posisi pada gerak lurus itu dilambangkan dengan S. Dilambangkan dengan S. Kalau di gerak melingkar dilambangkan dengan theta. Nah, jadi biar nggak banyak hubungan antara lurus dengan melingkar, S itu jadi S sama dengan theta dikali dengan J. Nah, berikutnya ada kecepatan. Kalau dia kecepatan, pada gerak lurus kita lambangkan dia dengan V. Pada gerak melingkar kita dia lambangkan dengan omega. V sama dengan itu jadi yang lurus. Nah, berikutnya setelah kecepatan ada percepatan. Di yang gerak lurus dilambangkan dengan A, alfa dengan alfa dikali dengan. Maka berikutnya ada gerak melingkar beraturan. Nah, jadi gerak melingkar beraturan kita singkatnya sebagai GMB gitu. Gerak melingkar beraturan. Kalau di gerak lurus beraturan, V-nya kita ganti dengan omega. Nah, berarti V kita ganti dengan omega. S-nya kita ganti dengan theta per T. Nah, ini rumus jadinya. Kalau dia digerak melingkar beraturan. Jadi, omega sama dengan, saya tulis ini. Jadi, omega sama dengan theta dibagi dengan T. Begitu juga ketika dia gerak melingkar berubah beraturan. Nah, jadi ketika dia GMBB, nah, GMBB kita ganti juga gerak melingkar berubah beraturan.
Satu tadi kan VT sama dengan V0 plus A kali T gitu kan. Jadi rumus satu gerak melingkar berubah berat dioran. VT, V-nya diganti dengan omega. Jadi omega T sama dengan V0-nya kita ganti dengan omega 0. Nah, ditambah A-nya kita ganti dengan alfa. T-nya karena nggak ada diganti sini kita tetap tulis. Nya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, oke. Berarti yang rumus 2 di sini. S-nya kita ganti dengan apa tadi? Dengan Omega. Ya, omega 0 betul sekali. Kali T ditambah setengah. Kali A-nya ganti dengan alfa. Kali T kuadrat. Nah, rumus 3-nya tadi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, jadi kita masukkan. Berarti VT-nya berarti omega T dikuadratkan sama dengan omega 0 kuadrat alfa kali delta. Nah, jadi jadi pemeran utama pada gerak lurus cuma 3 ini aja. Ya, entah itu gerak lurus dan gerak yang lainnya. Jadi tinggal kita menyesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing gerak. Oke, berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari gaya-gaya pada gerak melingkar. Nah, biasanya kalau benda gerak melingkar, posisi kan kayak gini. Jadi ini misalnya ada pusatnya atau tali. Nah, ini misalnya ada tali, ada bola. Bola diputar secara vertikal gitu misalnya. Nah, jadi dia bentuk lintas kayak gini. Ini adalah titik A. Nah, ini titik A. Jadi ketika di titik A, jadi kalau benda pada gerak melingkar, rumusnya pasti sigma F itu sama dengan F. Kita yang bekerja pada bola, atau pada bola yang digantung dengan tali ini sama dengan gaya sentripetal, Fs. Nah, di mana kita cek di sini, A-nya kita dia punya gaya berat, berarti benda ini bermassa, pasti punya gaya berat, berarti arahnya ke bawah. Kan di sini dia ada W ke bawah, ke atas, jadi yang ada tegangan tali. Nah, sehingga pada titik A, jadi ketika dia di titik A, sigma F-nya ada 2 gaya. Sigma kan jumlah gaya. Titik A ada 2 gaya, itu tegangan tali dan W. Yang mana positif? Yang arahnya menuju pusat, itu yang positif. Tegangan. Ya, tegangan tali min W sama dengan sentripetal. Nah, gunakan sentripetal. Sentripetal, jadi gaya sentripetalnya ada 2 rumus. Boleh menggunakan M, V kuadrat per M, omega kuadrat kali R ya. Kenapa bisa ada rumus kayak gini? M omega kuadrat kali R. Dengan mencatatan V ini, kecepatan ini, nah, dengan catatan kecepatan itu V-nya diganti dengan omega kali R. Jadi omega kali R dikuadratkan. Jadinya omega kuadrat. Nah, jadi V ini kali omega kuadrat kali R kuadrat. Nah, R kuadratnya coret dengan R yang bawah, sehingga cuma sisa R satu di atas. Nah, maka dari situ Fs ini, saya tulis aja Fs dulu, tetap Fs, menyesuaikan dengan soal. Kalau ada kecepatan yang satuannya rad per second, nah berarti itu adalah omega, maka ini yang digunakan. Kalau seandainya ada kecepatan yang satuannya meter per second, berarti itu V artinya diketahui. Nah, berarti ini yang digunakan Fs-nya. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan di soal. Nah, ini ketika di titik A, berikutnya misalnya ketika di titik B. Nah, titik B itu misalnya di sini. B ke sini tetap ada tegangan. Arahnya selalu ke bawah. Oke, ya ulang.
Nah, jadi kan gini, di titik B, udah terdengar? Udah Kak. Nah, oke. Di titik B, jadi kan gaya berat, W itu arahnya selalu ke bawah. Nah, makanya kita bikin dia arahnya ke bawah. Arah selalu ke bawah. Kemudian tegangan tali, arahnya menuju ke sini ya. Jadi gaya tegangan tali itu terdapat sepanjang tali. Jadi kan talinya ke sini menuju pusat. Nah, ini tegangan talinya ke sini. Terus, karena rumusnya sigma F sama dengan Fs, ketika di titik B, sigma F yang digunakan itu adalah gaya yang bekerja segaris dengan gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu gaya segaris atau arahnya menuju ke pusat. Karena W ini tegak lurus dengan gaya sentripetal, maka W tidak ditulis lagi. Jadi di titik B, sigma F-nya cuma ada satu gaya, yaitu tegangan tadi. Sama dengan gaya sentripetal Fs-nya. Oke. Berikutnya, ketika di titik C, nah titik C, titik paling atas. Nah, ketika ada di titik C, ini ketika di benda bermassa bagian barat selalu ke bawah. Berarti kan sekarang ada tegangan tali dan ada W. Maka dari itu sigma F-nya di sini tegangan tali ditambah 1. Artinya searah dengan gaya sentripetal. Nah, jadi T plus W sama dengan Fs. Kira dulu untuk gerak melingkarnya. Itu T apaan Kak? Yang mana? T. Yang mana? Itu lambang T apaan Kak artinya? T. T itu tegangan tali. T tegangan tali. T Aman. artinya tegangan. Ya. T itu tegangan tali ya. Rumus GABB di gaya melingkar itu selalu plus atau bisa minus juga? Bisa minus, tergantung dia dipercepat atau diperlambat. Jadi sama, kalau dia dipercepat tandanya plus, kalau perlambatan tandanya minus. Oke, makasih Kak. Oke ya. T tegangan tali ya, sementara W itu merupakan berat, yang mana rumus W itu berat itu bisa diganti dengan M massa dikali gravitasi. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nggak ada Kak. Udah ya, udah bisa ya. Oke, coba sekarang. Silakan di screenshot dulu. Kita coba kalau sudah paham, kita akan coba ke soal. Soal yang gravitasinya tadi. Udah Kak.
Halo? Iya, Kak. Oke, terdengar ya. Oke, Iya, coba kita ke soal. Nah, jadi soal nomor 1 nih katanya D dikunci. Tadi ada berapa orang yang salah? Atau betul? salah, Kak. Betul. Betul, ada yang salah nggak? Ada? Oke, jadi kita coba bahas ini. Nah, sini kita kan di soal diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan. Berarti ada 2 kecepatan. Ada 36 dan ada 72. Nah, berarti sini kalau ada 2 kecepatan, berarti ada kecepatan mula-mula dan ada kecepatan akhir. Kecepatan mula-mula berarti ada V0, nah, itu sama dengan 36 km per jam. Tapi ingat di sini option kalian satuannya adalah meter per sekon. Nah, maka dari itu kita harus rubah dulu nih kilometer per jam menjadi meter per sekon. Nah, berarti 36 km per, nah dari sini, dari jam dijadikan sekon, berarti 3.600 sekon. Nah, nih. Jadi kan gampang cara rubah ini ya, berarti ini hasilnya tinggal dicoret aja nih. Coret nolnya, 36, berarti hasilnya adalah 10 meter per sekon. Nah, dengan cara yang sama, nanti pasti ketemu kalian yang VT-nya yang 72 km per jam. Nah, itu kan, itu pasti akan menghasilkan 20 meter per sekon dengan cara yang sama. Nah, berarti apa lagi diketahui? Ada V0 udah, ada VT sudah. Selang waktu, berarti T, ada waktu diketahui T-nya sama dengan 5 sekon. Yang diminta adalah berapakah percepatan. Nah, berarti A yang diminta. A-nya berapa? A sama dengan berapa? Nah, A, kita tahu ada rumus, jadi rumus mana yang dipakai? Ada kan dari ketiga-tiganya ada A. Pertama itu ada VT sama dengan V0 plus A kali T. Kedua itu ada S sama dengan V0 kali T plus setengah kali AT kuadrat. Ketiga itu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kita dimintanya A. A tuh rumus 1 ada A. Nah, ini dia. Rumus 1 ada A juga. Ada A-nya. Rumus 2 juga ada A-nya. Rumus 3 ada A-nya. Jadi ketiga rumus bisa berpeluang untuk digunakan menjawab soal nomor 1 ini. Tapi rumus 2 dan 3 kita tidak pilih. Kenapa? Gara-gara 2 dan 3 itu membutuhkan nilai S. Nah, membutuhkan nilai S. Membutuhkan nilai S sementara kita tidak punya. Nah, maka dari itu kita pilihlah rumus yang pertama. Jadi VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, jadi 20 sama dengan V0-nya 10 plus A dikali T-nya 5. Oke, pindah ruasin aja nih. Berarti 10 sama dengan A dikali dengan 5. Di A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Silahkan di screen dulu, boleh. Sudah, Kak. Ya, kita coba sekarang ke soal berikutnya. Ini adik-adik dari kemarin di sini, maksudnya dari waktu super atau waktu baru ikut kelas di jenis atau sudah dari bulan kemarin? Baru, Kak. Oh, baru ikut tadi ya. Oke, jadi yang nomor 2 jawabannya dikunci adalah E. Jadi silahkan kita cek di sini.
Ada yang jawab E tadi? Atau berapa kira-kira? Aku Ada? Ada E. Ada yang tidak E nggak? Ada yang tidak E? Udah. Nah, ada yang D, ada yang E. Nah, jadi coba kita cek di sini. Jadi kan di sini kita cek sebuah mobil di sini dikatakan bergerak dengan kecepatan awal 10. Nah, berarti sudah pasti kalau kecepatan awal itu artinya nilai V0 gitu kan. Nah, berarti kita tulis nilai V0. V0 itu sama dengan 10 meter per sekon. Dan mengalami perlambatan. Jadi perlambatan, di sini ada nilai A yang nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Boleh di sini kalian tanam minus langsung biar sebagai pengingat, itu boleh. Nah, dalam waktu 5 detik. Nah, berarti dalam waktu T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, seperti tadi kakak tulis ulang rumusnya lagi biar mengingatkan. Jadi VT sama dengan V0 plus A kali T. Berikutnya V. Jadi berikutnya S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2. Dicek dah. Diminta menempuh jarak. Nanti jarak diminta. Kalau jarak berarti S. Berapakah? Karena kita di sini diminta jarak, berarti nilai S-nya berapa? Jadi sudah pasti S yang kita gunakan yang kedua. Nah, berarti sini dah rumus yang kedua atau rumus yang ketiga. Kita cek sini. Kalau rumus yang kedua, apakah kita lengkap punya? V0-nya ada, T-nya ada, A-nya ada. Ya, rumus 3 kita nggak bisa pakai. Jadi kita nggak jadi pakai rumus 3 gara-gara kita tidak punya nilai VT. Jadi makanya yang kita pilih adalah rumus 2-nya ini. Nah, jadi masukkan dah. Jadi S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 10. Berarti waktunya adalah 5. Jadi plus setengah kali A-nya keselamatan minus 2 kan dikatakan. Boleh di sini kalian tulis minus 2 lagi. Nah, boleh. Atau enggak kalau sudah ngerti nanti pas tes biar hemat waktu di sini langsung pakai tanda minus. Plusnya pakai tanda minus langsung boleh. Dikali dengan 5 kuadrat. Nah, berarti 50 dikurang dengan langsung nih setengah kali min 2 itu hasilnya min 1. Min 1 dikali dengan 25. Nah, berarti min 1 kali 25. Berarti 50 dikurang dengan 25. Berarti hasilnya adalah 25. Ya. Oke. Kalau boleh tahu tadi ada yang jawab D, kira-kira di mananya kelirunya tadi? Enggak ngasal. Oh, nggak ngasal. Nggak apa. Tapi yang penting sekarang sudah paham gitu. Sekarang udah bisa dipahami kan? Bisa ya, oke ya. Yang lainnya bagaimana? Ngerti, Kak? Bisa semua ya. Silakan mau di screen dulu atau dicatat, di screen aja biar lebih cepat. Sudah, Kak. Sudah ya. Oh, ini udah dikirim gini. Dikirim nilai kalian tadi. Oh, sampai ada 95 ya. Nomor 2 rata-rata ada benar. Oke, nomor 3 ya sekarang ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau
Kalau di fisika, materi apa yang kalian paling menakutkan? Tidak Materi apa? modern. Fisika modern. Kalau biasanya kalau di SBM atau TBK tuh dari ke tahun ke tahun mekanika yang paling banyak keluar biasanya. Gabungan, mekanika kan gabungan antara kinematika sama komputernya. Sama modern malah kemarin 11 nggak ada keluar sama sekali. Oke, ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini kita masuk ke grafik. Jadi kita ingat-ingat lagi grafik yang tadi. Di grafik tadi, Suaranya putus-putus, Kak. oke ya. Jadi kita cek sekarang di soal nomor 3, sini ada grafik. Nah, jadi grafik di sini ada 2. Sorry, sekarang kita waktunya gini ya. Kalian ada waktu istirahat itu 15 menit, habis itu baru masuk jam kedua gitu ya. Iya, Kak. Oke, saya kelewatan. Sampai jam... Masih ada, Kak. Iya, masih ada ya? Masih Sampai 45. menit, Kak. 15 menit lagi, Kak. Ya, 15 menit lagi ya, habis itu baru istirahat ya. Oke, jadi kita cek dulu soal nomor ini. Soal nomor 3. Nah, sini kita ada grafik A dan B dulu. Kira-kira grafik A yang warna merah itu menunjukkan gerak apa? Yang warna merah. Kira-kira menunjukkan grafik apa? Kita lihat. Tadi saya mengingat kalau GLB. GLBB, Kak. Ya, betul. GLBB ya. Jadi kalau sini grafik PT. Nah, PT kan kecepatan konstan. Kalau GLB, grafiknya kecepatan konstan. Berarti lurus ke samping. Kalau dia GLBB-nya, nah berarti kecepatan berubah secara teratur. Nah, ini kecepatan B yang tadi. Betul ya, berarti yang A ini merupakan GLBB, yang B ini merupakan GLB. Nah, sekarang di sini dikatakan jika kedua bergerak lurus dari titik yang sama, di manakah dia akan bertemu? Nah, apa syarat suatu benda bisa bertemu? Jaraknya sama. Nah, betul. Dia bakal ketemu di suatu titik yang sama dan pada waktu yang sama. Bisa ya. Jadi misalnya kalian mau ketemu dengan teman. Kan nggak mungkin satunya serius janjiannya posisinya di mana mau ketemu, di Jakarta kah, di Bekasi kah, atau di mana. Jadi posisinya harus sama dan pada waktu yang sama. Itu syaratnya dia bisa ketemu. Karena dia bergerak dari titik yang sama, nah, dari titik yang sama dikatakan, berarti dari posisi awal yang sama. Nah, maka dari itu kita tulis SA, jadi dia tuh akan bertemu dengan B. Jadi jarak yang ditempuh oleh A sama dengan jarak yang ditempuh oleh B. Jadi ini syarat dia ketemu. Terus apa perbedaannya? Nah, kita perbedaan cek. SA, jarak yang ditempuh oleh A, karena A menggunakan GLBB, garis bawah peraturan, berarti kita ganti SA di sini dengan V0 kali T setengah kali A kali T kuadrat. Itu yang A. Terus kalau yang B, jadi kalau yang B-nya sama dengan V0, karena B-nya adalah GLB ke samping, berarti cukup V0 atau V dikali dengan T. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Berarti, sekarang kita lihat A itu kan mula-mula dari sini dia grafiknya nih. Berarti ini kecepatannya masih 0, gitu kan? Karena kecepatan mula-mula A-nya adalah 0, maka V0A ini kita ganti dengan 0. Ini 0. 0 dikali T hasilnya adalah 0. Nah, maka kita tulisnya 0 di sini tambah setengah percepatannya A. Percepatnya A belum ada, jadi kita nyari dulu. Nah, kan ada 3 rumus tadi.
Dari A yang kamu ketahui, ada V0-nya bernilai 0, berarti ada V0-nya sama dengan 0. Kemudian kecepatan akhir A di sini berarti 20, PT-nya sama dengan 20, ditempuh dalam waktu 10 detik. Berarti T di sini sama dengan 10. Nah, jadi kalau ada grafik di sini, waktu pada grafik di sini ini bukan menunjukkan waktu dia bertemu, tapi waktu untuk mencari percepatan. Jangan sampai salah ya. Jadi baru diminta siapa tahu nanti bertemu setelah berapa detik. Nah, waktu kalian karena A dan B berpotongan pada waktu 10, jangan langsung dicontohin 10, salah. Jadi waktu 10 itu adalah waktu digunakan untuk mencari percepatan. Ya, berarti sudah jelas. Karena variabel yang diketahui 3 ini, nah, berarti untuk mencari percepatan, gunakan rumus 1 jadinya kan. PT sama dengan P0 plus A dikali dengan T. Masukkan kecepatan akhirnya 20, kecepatan awalnya 0, tambah A mau kalian cari, T-nya adalah 10. Nah, berarti A sama dengan 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2. Setelah kita tahu A-nya ini nilainya 2, nah, baru kita masukkan ke sini. A-nya ini 2, T-nya ini karena kita mau mencari waktu, kita tulisnya T kuadrat. Nah, ini V-nya ini punyanya B, kecepatan B. Kecepatan B nilainya 20, nah, berarti kita gunakan di sini 20. Nah, jadi setelah kita tahu ini, T-nya kita tulis T juga. Nah, dicoret. Nah, berarti kan T kuadrat sama dengan 20 T, gitu kan. T-nya kita coret. Ini habis. Nah, ini sisa T. Jadi T sama dengan 20. Ada pertanyaan itu? Paham nggak? Paham ya. Untuk konsepnya dulu tadi yang masih gini. Ada berapa orang tadi? Ya, nomor 3 lumayan ada yang. Ya. Rata-rata milih B ternyata tadi. Yang salah-salah semua ini rata-rata milih B. Berarti kalian terkecoh dengan gambar berarti ya, tertipu dengan gambar berarti ya. Grafiknya ya. Ya, di sini pada ya 13 orang di sini milih B. Satu kelas kan 25 ya. Ya, 13 orang milih B, 2 orang kosong. Bisa dipahami kira-kira ini? Bisa ya? Bisa Kak? Bisa ya, silakan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, kakak lanjut dulu ke soal nomor 4. Mau di screen dulu boleh? Udah Kak. Sudah ya? Oke, kita cek ke soal nomor 4. Nomor 4 dikatakan di sini adalah bola tenis jatuh dari ketinggian 20. Nah, sini dari soal kalian bisa memprediksi ini gerak apa? Vertikal jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ya. Karena di soal tidak ada nilai kecepatan awalnya. Bisa ya? Nah, jadi karena sini ada kata tanda jatuh, nah, sini karena dia ada tanda jatuh, nah berarti dia termasuk ke gerak jatuh bebas. Oke, masih ingat ya tadi gerak jatuh bebas, berarti dia tuh terdapat pada ketinggian
Jadi H-nya ini, H-nya sama dengan 20 meter. Saya diminta berapakah kecepatan bola pada saat menyentuh tanah. Nah, itu katanya. Oke, kita lanjut sini. Kecepatan tersebut pada saat menyentuh tanah. Jadi kecepatan apa diminta ini? Awal sini bola jatuh tanpa kecepatan awal sampai di tanah. Ini pasti dia punya kecepatan. Jadi gunakanlah rumus gerak jatuh bebas yang tadi. Rumus mana dipakai ini? Yang ketiga ya, Kak? Yang ketiga ya. Ya, jadi nomor satunya kan PT sama dengan GT gitu tadi kan. Nomor duanya H sama dengan tengah PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Sorry, nggak ada V0 ya, langsung 2GH. 2GH. Nah, dimintanya kecepatan pada saat menyentuh tanah. Pasti kalian berpikir kecepatan menyentuh tanah bukannya bola di dalam tanah itu 0 ya? Pasti kalian berpikirnya gitu nggak? Ada yang berpikir kayak gitu? Iya gitu, Kak. Nah, jadi gini, kecepatan bola saat menyentuh tanah itu artinya bukan kecepatan bola sudah di tanah, tapi kecepatan bola sesaat sekian detik sebelum menyentuh tanah. Itulah dikatakan kecepatan paling besar. Jadi cuma lagi sekian senti itu jarak dari tanah. Jadi belum dia berhenti di tanah. Kalau dia sudah diam di tanah, dia jelas pasti 0. Jadi ini misalnya tanahnya, jadi kurang lebih di situ loh. Nah, jadi sudah dekat banget dengan tanah, itulah dikatakan sebagai kecepatan maksimum. Jadi makanya ketika benda bergerak, itu kecepatan tertinggi berada di titik terendah. Titik terendah artinya bukan ketika dia pas sudah di tanah. Nah, kalau di tanah sudah pasti diam. Jadi tepat akan menyentuh tanah. Jadi ada kata tepat akan menyentuh tanah. Bisa ya? Tepat akan itu artinya belum menyentuh tanah, tapi akan menyentuh tanah. Bisa dipahami? Oke, nah. Bisa, Kak. Jadi maka dari itu diminta kecepatan akhir PT. PT kita pakainya rumus. Ya ini rumus yang ini kita nggak bisa gunakan ya, rumus PT ini yang nomor pertama ini nggak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu, kita nggak punya. Nah maka dari itulah kita pakai rumus yang ketiga ini ya. Jadi PT kuadrat sama dengan 2GH. Jadi langsung aja berarti PT kuadrat sama dengan 2 kali G-nya 10 kali H-nya 20. Nanti PT kuadrat sama dengan 400. Kalau PT berarti akar dari 400. Akar 400 ya berarti 20. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Kak.